Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pemantapan IPA kelas 6. Kali ini Bapak masih akan menyampaikan tema 1 tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Subtema hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Misalnya, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang mati diuraikan oleh jamur, bakteri, dan cacing. Komponen suatu rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Kalian lihat contoh rantai makanan di bawah ini. Nomor 1 adalah padi. Padi bertindak sebagai produsen. Kemudian nomor 2, 3, dan 4. Tikus, ular, dan burung elang. Mereka bertindak sebagai konsumen. Kemudian yang nomor 5 adalah jamur, bakteri, dan cacing. Mereka bertindak sebagai pengurai. Baiklah, Bapak akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga memakan produsen. Konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen tingkat 1 merupakan makhluk hidup pemakan produsen. Mereka adalah kelompok hewan herbivora. Kemudian konsumen tingkat 2 merupakan makhluk hidup pemakan konsumen tingkat 1. Mereka adalah kelompok hewan karnivora atau omnivora. Kemudian konsumen tingkat 3 merupakan makhluk hidup pemakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir, konsumen tingkat akhir disebut juga konsumen puncak. Baiklah, Bapak akan membahas tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan yang hidup dengan memakan tumbuhan, misalnya kambing, sapi, kerbau, jerapah, kelinci, dan lain-lain. Karnivora adalah hewan yang hidup dengan memakan daging, misalnya harimau, singa, ular, burung elang, ikan hiu, dan lain-lain. Omnivora adalah hewan yang memakan segala seperti tumbuhan dan daging, misalnya ayam, tikus, bebek, monyet, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah kelompok makhluk hidup yaitu jamur, bakteri, dan cacing yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Di dalam ekosistem seringkali ditemukan makhluk hidup yang memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup. Misalnya, elang tidak hanya memakan tikus, tetapi juga bisa memakan ular. Peristiwa ini menyebabkan rantai makanan yang ada di suatu ekosistem saling berhubungan dan membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk pola seperti jaring. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Padi bertindak sebagai produsen. Padi dimakan oleh kambing. Padi juga dimakan oleh kelinci. Padi juga dimakan oleh tikus. Kambing, kelinci, ataupun tikus bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian kambing dimakan oleh serigala. Kelinci dimakan oleh kucing. Kelinci juga dimakan oleh serigala. Kemudian tikus dimakan oleh burung hantu. Tikus juga dimakan oleh kucing. Maka serigala, kucing, dan burung hantu bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian serigala dimakan oleh singa. Kucing dimakan oleh burung elang.
burung hantu dimakan oleh ular. Maka singa, burung elang, dan ular masuk pada konsumen tingkat 3. Nah, di antara burung elang, ular, dan singa ada yang menjadi konsumen tingkat akhir atau konsumen puncak. Siapakah dia? Kalian perhatikan konsumen tingkat 3 berikut. Ada ular, ada burung elang, dan juga singa. Ular yang merupakan konsumen tingkat 3 dimakan oleh burung elang. Burung elang juga dimakan oleh singa. Maka singalah yang menjadi konsumen tingkat akhir atau konsumen puncak. Kenapa demikian? Karena tidak ada hewan lain yang mampu memakan singa. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini. Untuk latihan soal seperti biasa, Bapak akan mengirim link Google Form. Kalian bisa mengerjakan soal latihan di Google Form. Linknya nanti akan Bapak kirim setelah materi ini selesai. Bapak tutup pertemuan kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.